Selamat datang di podcast Orang Kita. Apa kabar Nusa Tenggara Timur? Kita kembali berbincang tentang kontestasi pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2029. Nama-nama kandidat calon atau bakal calon gubernur makin mengerucut. Jika sepekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu di antara kita masih mengira-ngira siapa tokoh mana yang diusung oleh partai apa, dalam 1-2 hari ini makin jelas paket mana saja yang berpeluang atau hampir pasti akan diusung dan kemudian masuk dalam kertas suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT 2024. Dan inilah kabar terkini Pilgub NTT 2024. 3 paket, hanya 3 paket yang akan tampil dalam kontestasi Pilgub 2024. Setidak inilah yang kami potret dalam 1-2 pekan terakhir ini. Paket pertama dengan 3 dukungan partai, yakni Kakak Melki Lakalena, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, yang juga anggota DPR RI dari Dapil 2 NTT 2019-2024 dan juga kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Kandidat Gubernur Melki Lakalena tentu saja resmi diusung oleh Partai Golkar. Dan tidak hanya Golkar yang mengusung Kakak Melki. Satu partai yang telah menyampaikan dukungan resminya adalah Partai Gerindra. Partai yang telah memastikan mengusung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Gerindra sudah mengumumkan dalam pekan yang lalu akan mengusung Melki Lakalena menjadi kandidat calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan pilihan Prabowo Subianto tersebut mendapatkan perhatian cukup luas dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Beredar cukup banyak video-video singkat, berita, meme, foto-foto yang menyatakan dukungan Prabowo terhadap Melki Lakalena. Sebuah gambar yang memperlihatkan foto Prabowo dan foto Kakak Melki Lakalena kemudian diblast kepada khalayak masyarakat Nusa Tenggara Timur begitu masif dalam 1 pekan terakhir ini. Melki Lakalena cukup mendapatkan dukungan luas dari pembicaraan publik. Tidak hanya itu, bukan hanya Golkar dan Gerindra, Melki Lakalena juga didukung oleh Partai Amanat Nasional. Ketua DPD PAN NTT Ahmad Johan secara meyakinkan mendukung pasti Melki Lakalena dalam kontestasi Pilgub NTT 2024. Dengan demikian, kandidat yang hampir pasti akan maju adalah Melki Lakalena. Hanya saja pasangan kandidat wakil gubernurnya masih digodok. Apakah nanti bakal dari Gerindra kah? Ataukah dari PAN kah? Atau justru dari partai yang lain yang mungkin akan segera bergabung juga dengan kandidat gubernur Melki Lakalena. Calon kedua yang sudah mengantongi dukungan partai adalah Kakak Ansi Lema, Yohanes Franciscus Lema, anggota DPR RI dari Dapil 2 NTT, yang telah resmi mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI. Kakak Ansi Lema sebagai anggota DPR bukan saja mengundurkan diri dari keanggotaan DPR periode 2019-2024 yang masih seharusnya berlangsung hingga Oktober, tapi Kakak Ansi juga mengundurkan diri dari calon anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Artinya Kakak Ansi akan siap maju ke dalam proses kandidasi Pilgub NTT tanpa jabatan yang melekatinya lagi. Ia tidak lagi dalam posisi sebagai anggota DPR RI atau bahkan tidak lagi juga sebagai anggota DPR RI terpilih. Sekarang ini Ansi Lema adalah politisi, aktivis, politisi dari Partai PDI Perjuangan. Karena dia tidak lagi dilekatkan jabatan anggota DPR RI. Dalam percakapan kami secara informal dengan Kakak Ansi, kami bertanya mengapa beliau mengundurkan diri padahal dalam waktu 2 pekan yang lalu sampai dengan nanti Oktober seharusnya dia masih bisa menggunakan fasilitas yang memang lekat sebagai anggota DPR RI.
Dikatakan oleh Kakak Ansi bahwa ia benar-benar ingin tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan proses menjadi gubernur. Ditinggalkan semuanya untuk benar-benar melalui proses ini dengan benar sedari awal. Itu yang disampaikan oleh Kakak Ansi Lema. Jadi Melki Lakalina dengan dukungan 3 partai, Golkar, Gerindra, dan PAN, dan sekarang kandidat kedua Ansi Lema dengan dukungan Partai PD Perjuangan. Kami dengar-dengar juga kemungkinan besar juga menyusul Partai Hanura. Kandidat ketiga atau pasangan ketiga yang disinyalir akan masuk dalam kertas suara adalah pasangan Simon Petrus Kamlasi dan Andre Garu. Keduanya didukung oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Simon Petrus Kamlasi adalah anggota kepolisian yang saat ini bertugas di pangkat terakhir sebagai Brigjen, akan mencoba peruntungan menjadi kandidat gubernur NTT berpasangan dengan Andre Garu, seorang politisi senior tapi masih cukup muda dari Manggarai Raya. Sebelumnya beliau pernah menjadi anggota DPR RI di tahun 2014 hingga 2019. Hanya kepastian pasangan ini maju perlu akan kami cross-check kembali. Karena dengar-dengar para pemirsa podcast Orang Kita akan ada kejutan dari Partai Demokrat. Kabar-kabarnya ini kabar angin. Bisa jadi Bapak Beni Kaharman akan ikut bertarung juga dalam pilkada kali ini. Melihat situasi terkini yang sedang terjadi. Tapi kita belum dapatkan kepastian dari informasi tersebut. Yang pasti Melki Lakalina, Ansi Lema, dan SPK Andre Garu. Sedangkan paket-paket yang lain yang dulu menyemarakan perbincangan di podcast Orang Kita, nama-nama tersebut perlahan-lahan hilang dari percakapan publik. Nama-nama seperti Orias, Petrus Mudak, dan Sebastian Salang yang tergabung dalam paket OAC perlahan-lahan meredup, perlahan-lahan hilang. Karena ya belum dapat partai, belum dapat kendaraan politik. Begitu pula nama seperti Frans Aba juga makin pelan-pelan hilang dari percakapan publik. Begitu pula nama seperti Ibu Emi Nomleni, karena memang PDIP sudah fix mendukung Ansi Lema, maka Ibu Emi Nomleni pelan-pelan namanya hilang dari percakapan publik. Begitu pula nama Ibu Juli Sutrisno Laiskodat juga pelan-pelan hilang dari percakapan publik sebagai kandidat gubernur NTT. Demikian update 3 kandidat calon gubernur NTT per akhir Juli 2024. Kejutan-kejutan menarik akan segera muncul sebelum pendaftaran resmi ke KPUD NTT di akhir Agustus, di 27 atau 28 Agustus 2024. Kejutan seperti apa? Pastikan tetap update melalui podcast Orang Kita, media terpercaya milik Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.